Kisah berlatar di masa Kompeni Belanda menjajah Nusantara, di mana kita akan diperlihatkan beberapa warga Indonesia yang ditangkap untuk menjalani kerja paksa karena dianggap sebagai pemberontak yang telah berani melawan Kompeni Belanda. Siap melakukan kerja paksa. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang komandan Hindia Belanda yang terkenal kejam, kita panggil saja Menir, dan seorang letnan yang merupakan kaki tangannya yang juga sama-sama kejam. Mana ketawanan dari Kanang Haur yang memberontak terhadap company, ha? Si Menir dibuat penasaran dengan sosok pemberontak yang telah menghabisi anak buahnya dan dianggap sangat berbahaya. Beliau bernama Parmin yang biasanya orang-orang memanggilnya dengan sebutan Jaka Sembung. Siapa nama kue anak muda? Namaku Parmin. Orang-orang menyebutku Jaka Sembung. Kurang ajar. Seorang putri kesayangan Menir bernama Maria merasa kasihan melihat warga Indonesia yang harus menjalani kerja paksa. Tapi si Menir mengatakan selain kita menjajah dan tinggal di bangsa orang lain, kita juga harus mengajarkan mereka disiplin supaya bangsa ini dipimpin oleh pejabat yang jujur dan tidak suka korupsi di masa depan. Pemberontak itu harus bekerja. Mereka juga harus diajar disiplin. Jaka Sembung dan warga pribumi akhirnya sampai di lokasi perbukitan. Mereka pun dipaksa bekerja di tanah air mereka sendiri, tanpa gaji, tanpa makan dan minum, terpisah dari keluarga, dan dituntut terus bekerja tanpa henti seperti mesin, bahkan tidak diberi istirahat sedetik pun. Ketika ada seorang bapak-bapak yang merasa kehausan dan mengambil air minum, saat itulah tentara Kompeni langsung memukulnya sehingga memicu kemarahan para warga dan terjadi kerusuhan. Jaka Sembung dan para warga pun memberontak dan berhasil melarikan diri. Ayo kejar, jangan sampai lolos. Mendengar kabar Jaka Sembung dan para warga kabur membuat si Menir menjadi geram. Sampai akhirnya dia memerintahkan letnan untuk membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Jaka Sembung akan mendapat hadiah yang sangat besar. Kita membuat sayembara. Di negeri ini ada banyak jago-jago alias jawara-jawara. Dicari jawara-jawara tangguh. Di masa itu, negeri ini banyak jawara-jawara tangguh dan salah satunya bernama Kobar. Dia sangat tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut, yang mana kita akan melihat sebuah jurus andalannya, yaitu bisa menyemburkan api dari mulutnya. Tanpa buang waktu, Kobar pun langsung mendatangi ke markas Belanda untuk menemui si Menir. Dan disinilah kita akan melihat si Kobar yang memiliki kesaktian lain. Ternyata dia kebal terhadap peluru yang membuat para penjaga ketar-ketir. Setelah bertemu Menir dan sepakat masalah harga, Kobar pun diminta menunjukkan apa saja kemampuannya selain kebal peluru dan keluar api dari mulutnya. Si Menir pun mengujinya dengan diadu melawan seekor banteng yang sangat buas. Meski hanya tangan kosong, si botak ini mampu mengalahkan hewan buas tersebut. Hal itu membuat para Kompeni yakin jika si Kobar bisa mengalahkan Jaka Sembung. Di sisi lain, Jaka Sembung sedang berada di tempat persembunyiannya bersama warga pribumi dan juga seorang wanita bernama Surti yang menaruh hati kepada Jaka. Saat mereka sedang berembuk mengenai masalah bangsa mereka yang dijajah Belanda, tiba-tiba muncullah Kobar yang datang untuk mencari Jaka Sembung. Mana itu yang namanya Jaka Sembung? Karena hanya Surti yang menemuinya, Kobar yang sudah nafsu ingin menyikatnya. Perlu kepalamu, kau adalah begundal Kompeni yang rakus. Di sini kita akan melihat pertarungan Jaka Sembung melawan Kobar. Meski awalnya Jaka sempat kewalahan, tetapi dia akhirnya mampu mengalahkan Kobar hanya menggunakan sebatang bambu.
Mengetahui kematian Kobar, Menir pun nampak gusar karena sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya bisa mengalahkan dan menangkap Jaka Sembung. Tak lama kemudian, ajudannya membawa seorang dukun bernama Kipidin untuk mengatasi permasalahan tersebut. Diketahui Kipidin bisa membangkitkan seorang mayat yang digadang-gadang mampu mengalahkan kehebatan Jaka Sembung. Dia bisa menghidupkan mayat untuk disuruh membunuh si Jaka Sembung. Kipidin mengatakan kalau dia akan membangkitkan bukanlah mayat biasa pada umumnya, melainkan mayat seorang pendekar pemilik ilmu keabadian alias ilmu rawa rontek, yang membuat penggunanya tidak bisa dibunuh oleh racun, benda tajam, bahkan ilmu sihir sekalipun, kecuali kepalanya dipenggal dan digantung tidak menyentuh permukaan tanah. Sedangkan Kobar yang hebat pun kalah. Dia memiliki ilmu rawe rontek. Mendengar penjelasan Kipidin, si letnan pun menghinanya. Dia tak percaya dengan dunia gaib dan ilmu hitam yang tak bisa diterima akal sehat. Omong kosong. Kenapa dia tetap jadi mayat? Tanpa banyak omong, Kipidin langsung membuktikannya kepada si letnan sendiri. Help! 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 Orang bicaranya hati-hati. Singkat cerita, hari pembangkitan pun tiba. Kipidin mendatangi lokasi kuburan pemilik ilmu rawa rontek dan mulai membangkitkan tubuh mayat tanpa ada kepalanya. Melihat itu, si ajudan dibuat tercengang dan tidak menyangka jika negaranya telah menjajah bangsa yang dihuni para pendekar sakti mandraguna. Setelah tubuhnya dibangkitkan, dia mulai berjalan menuju ke tempat kepalanya digantung. Setelah berjalan beberapa kilometer, sampailah mereka di lokasi potongan kepalanya yang digantung di atas pohon. Bangunlah kau. Ternyata dia adalah Ki Hitam, seorang pendekar yang menguasai ilmu rawa rontek, yang dulunya dikalahkan oleh gurunya Jaka Sembung bernama Ki Sapu Angin. Mari kita mulai. Dengan bergabungnya Ki Hitam di pihak kompeni Belanda, si Menir pun kini semakin barbar dan lebih sadis kepada warga pribumi. Seorang pengikut Jaka Sembung bernama Dorman sedang asik ngopi di warkop pun dibuat terkejut melihat kedatangan kompeni. Dia langsung pura-pura menjadi orang gila agar bisa kabur. Minggir mas, anak kompeni dan mas. Dorman langsung memberitahu Jaka Sembung tentang keributan yang terjadi. Sementara si letnan bertindak kejam terhadap warga, bahkan dia akan menembak seorang anak kecil. Ketika sang ibu berteriak histeris melihat putranya akan dibunuh. Hai orang bule, perjuangan untuk membebaskan negeri ini. Allahu Akbar. Dengan sombongnya, si letnan menghina Jaka Sembung sehingga nasibnya berakhir tragis. Tak lama datang lagi Hitam yang diperintahkan si Menir untuk menangkap Jaka Sembung. Di sini kita akan melihat betapa saktinya Ki Hitam yang mampu menyerang Jaka Sembung dari jarak jauh tanpa menyentuh secara langsung. Alhasil, Jaka Sembung dibuat tak berdaya dan terpaksa menjadi tawanan kompeni. Semua warga pun tidak bisa melawan dan hanya bisa melihat jika pahlawannya yang telah berjuang membela tanah air diboyong ke markas kompeni. Ayo! Ayo jalan terus! Inggris! Kasih masuk dalam kerangkeng! Setibanya di markas, Jaka Sembung dipenjara bawah tanah bersama para warga pribumi, di mana kita bisa melihat kekejaman tentara Belanda yang memaku telapak tangan Jaka Sembung di tembok. Di sisi lain, Surti yang tak terima jika lelaki yang dicintainya ditahan sehingga dia memutuskan untuk menyelamatkan Jaka seorang diri.
Sementara Jaka Sembung dibuat sangat terkejut ketika melihat Maria putri kesayangan si Menir ternyata bersimpati kepadanya. Memang sejak awal Maria telah jatuh cinta kepada Jaka Sembung. Tapi keharmonisan mereka harus berakhir ketika Menir memperkoki Maria mencoba membebaskan Jaka Sembung dari penjara. Melihat itu, si Menir merasa kesal kepada putrinya. Dia pun melampiaskan amarahnya kepada Jaka dengan cara mencolok kedua matanya. Di saat bersamaan, Surti telah menyusup ke markas company dan berusaha untuk menyelamatkan Jaka meskipun dengan kemampuan bertarung apa adanya. Alhasil, aksi nekatnya ini justru membuat dirinya harus tertangkap dan dimasukkan ke penjara bersama Jaka Sembung. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, Jaka Sembung berhasil melepaskan tangannya dan meruntuhkan tembok. Dia dan Surti langsung membebaskan warga yang masih dikurung lalu keluar dari penjara bawah tanah. Tapi sialnya di sana sudah ada Ki Hitam bersama para company-company yang biadab ini. Sabar. Sebenarnya Ki Hitam bisa saja langsung membunuh Jaka saat itu juga. Akan tetapi karena dia ingin membuat Jaka semakin menderita, dia pun menggunakan ilmu hitamnya untuk merubah Jaka Sembung menjadi seekor binatang babi. Ketika babi Jaka kabur dari markas, saat itulah Surti sempat ditembak oleh company. Tapi dia masih bisa bertahan dan mencegah para warga desa agar tidak memukuli babi tersebut, karena mereka masih belum tahu babi yang mereka pukuli adalah Jaka Sembung. Sambil menahan sakit, Surti terus mengikuti Jaka yang kabur ke dalam hutan. Saat kondisinya semakin lemah karena kehabisan darah, muncullah seorang kakek-kakek yang ternyata beliau adalah gurunya Jaka Sembung, yaitu Ki Sapu Angin. Atas izin Allah akan kerubah wujudmu kembali. Dengan menggunakan ilmu putihnya, sang guru berhasil mengembalikan Jaka Sembung seperti semula. Ki Sapu Angin memberitahu kabar duka mengenai Surti yang telah meninggal dunia. Tetapi sebelum meninggal, dia sempat menitipkan sebuah wasiat agar kedua matanya didonorkan kepada Jaka Sembung. Pengorbananmu sangat besar. Kau adalah pahlawanku. Dan mulailah sang guru memindahkan mata Surti kepada Jaka Sembung dengan kesaktian yang beliau kuasai. Singkat cerita, sekarang Jaka Sembung sudah pulih dan memiliki mata baru. Dia langsung berlatih untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan agar bisa mengalahkan Ki Hitam. Jaka mampu bergerak sangat cepat, bahkan dia berhasil menebas seekor burung elang yang sedang terbang. Jurus pamungkas untuk melawan ilmu Rawi Rontek telah kau kuasai dengan sempurna, Jaka. Tangan tubuhnya jangan ada yang menyentuh tanah. Sin beralih ke desa Kandang Haur yang di sana ada Maria sedang bertemu para pengikut Jaka Sembung. Ternyata Maria memutuskan untuk membelot terhadap ayahnya dan negaranya sendiri dengan mendukung perjuangan warga pribumi agar bisa menghancurkan kekuasaan company yang telah menjajah negeri kita. Kalau bukan saudara-saudara, siapa lagi? Tak lama datanglah Jaka Sembung yang membuat mereka sangat terkejut, termasuk Ki Bidin yang diam-diam mengawasi mereka. Dia pun segera mengabarkan kepada Menir bahwa Maria telah berkhianat. Aku tidak menduga anak seorang penjajah mau berjuang bersama-sama kami. Alhasil saat Maria pulang ke rumah, dia pun langsung dimarahi oleh si Menir dan dihajar sampai pingsan. Ternyata anakku sendiri adalah pengkhianat. Company kejam! Si Menir yang sangat murka memerintahkan Ki Hitam dan si Dukun untuk membunuh Jaka Sembung secepatnya. Mengerti? Mengerti, Menir. Perintah Menir pasti terlaksana. Singkat cerita, hari pembalasan pun tiba. Saat Jaka Sembung dan warga baru saja melaksanakan sholat zuhur, mereka dikagetkan dengan kedatangan si Dukun dan Ki Hitam yang akan menghabisi Jaka Sembung.
Jaka Sembung sendiri harus melawan Ki Hitam yang memperlihatkan kemampuannya yang lain, yaitu jurus meringankan tubuh yang membuatnya bisa berdiri di atas daun. Bahkan dia mampu mengeluarkan asap dari dalam lengannya. Dari semua ilmu yang dikuasai Ki Hitam, hanya rawa ronteklah satu-satunya ilmu yang akan membuat Jaka dan semua orang dibuat tercengang. Walaupun Jaka Sembung berhasil menebas bagian tubuhnya, bahkan kepalanya sampai putus sekalipun, Ki Hitam masih hidup tanpa merasa kesakitan dan masih sehat walafiat. Melihat itu, seketika Jaka teringat dengan pesan sang guru bahwa ilmu rawa rontek memiliki kelemahan, yaitu jangan sampai ada potongan tubuhnya yang menyentuh tanah. Potongan tubuhnya jangan ada yang menyentuh tanah. Jaka berusaha menepas Ki Hitam di udara meskipun berkali-kali percobaannya gagal. Tapi dengan kecepatan dan kekuatan yang dia latih sebelumnya, Jaka Sembung akhirnya berhasil mengalahkan Ki Hitam. Bakar, jangan sampai menyentuh tanah. Si dukun yang melihat Ki Hitam dikalahkan Jaka Sembung, dia pun memutuskan untuk kabur. Jaka Sembung dan semua warga langsung menyerbu ke markas company sehingga terjadilah pertempuran. Serbu! Ciro! Ayo, tolongin! Aduh, jatuh aku. Meski hanya membawa senjata seadanya, para warga berjuang melawan para company yang menggunakan senapan. Sementara Jaka Sembung sendiri akhirnya menghadapi si Menir. Dan tentu saja si Menir kewalahan menghadapi Jaka Sembung. Tapi Jaka membiarkan Menir melakukan perlawanan agar bisa menunjukkan semua kebisaannya. Mengetahui ayah kandungnya tewas di tangan lelaki pujaannya membuat Maria merasa bersedih. Ketika mereka berdua akan pergi, ternyata si Menir masih hidup dan mencoba menembak Jaka Sembung. Tapi malah terkena Maria, yaitu putri kesayangannya. Maria! Dan film pun tamat. Semoga film ini bisa membangkitkan jiwa nasionalisme kita dan selalu mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.